وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Syariat kan udah sempurna. Tiba-tiba Bapak ini punya gagasan bikin sebuah syariat dinisbatkan kepada agama. Kita tahu tidak ada dasarnya. Contoh saja zikir akhir tahun. Cari sampai bulu-bulu rontok, nggak ada itu dalilnya. Paham ya? Ada nggak zikir akhir tahun? Nggak ada kan? Tahun Islam aja nggak, apalagi tahun Masehi kan? Bahwa zikir ada. Nanti kita jelaskan kaidah-kaidah bid'ah. Yaitu apa? Salah satu kaidahnya apa? Ya, dalil yang umum dipraktekkan dalam perkara yang khusus. Misalnya contohnya bahwa berzikir itu disyariatkan, tetapi mengkhususkannya pada malam tahun baru ya dengan berkumpul-kumpul, ini perkara khusus bukan? Maka dalil yang umum diamalkan dalam perkara yang khusus, maka membutuhkan dalil yang khusus. Karena tidak boleh mentaksis mengkhususkan dalil yang umum kecuali dengan dalil. Perkara yang umum tidak boleh ditaksis, tidak boleh dibuat menjadi kekhususan kecuali dengan dalil. Nanti dijelaskan kaidah-kaidahnya seperti itu. Nah, kemudian saya beritahu, Pak, ini tidak ada dasarnya dari agama, Pak. Saya tanya, Bapak, zikir itu agama atau bukan? Agama lah. Pasti jawabnya gitu kan? Nggak ada orang yang bilang zikir bukan agama kecuali orang yang di rumah sakit jiwa loh. Setuju nggak? Nggak setuju saya pulang loh. Paham ya? Jadi kita ini contoh aja. Jadi supaya kita pakai nalar. Sebenarnya siapa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya permusuhan itu? Siapa yang sebenarnya mendatangkan perpecahan? Dia Bapak ini punya gagasan, daripada kita bakar-bakar ikan, daripada kita jalan-jalan ke Monas, bakar petasan, mendingan kita zikir. Karena bid'ah itu datang dari mendingan kan? Paham? Jadi saya jelasin, Pak, zikir itu perkara agama atau dunia? Perkara agama lah. Baik. Perkara agama itu dari gagasan atau dalil? Ya dalil lah. Nah pertanyaannya, mana dalilnya bahwa Nabi pernah berzikir akhir tahun? Dia jawab nggak ada, tapi kan baik. Nah kita jawab, sesuatu yang tidak memiliki dasar dari syariat, maka itu perkara baru. Perkara baru dalam agama itu bid'ah. Ini saya yang memecah belah umat siapa? Saya atau penggagasnya tadi? Yang bikin masalah siapa sih? Saya tanya, ini yang bikin masalah siapa? Bukan karena naluri kita melihat sesuatu yang salah kita ingin perbaiki, bukan? Bukankah menjadi naluri sosial kita apabila kita lihat orang salah jalan, kita pengen beritahu jalan lurusnya yang ini kan? Nah sekarang orang salah jalan, yang kita yakin salah jalan, kita beritahu, dia bilang jangan memecah persatuan. Gelong ini orang. Menurut bapak-bapak, siapa sebenarnya yang membuat persatuan itu pecah? Yang punya gagasan ide baru tadi atau yang ngasih tahu? Udah nggak usah jawab, nalari saja. Paham? Masa orang salah jalan atau membuat jalan baru yang menjadi jalan yang nanti menjadi konflik? Saya kasih tahu jangan bikin jalan, jalanin aja yang ada saja supaya tidak terjadi konflik. Masa saya dituduh sebagai pemecah belah? Menurut Anda yang waras sebenarnya siapa? Nah ini contoh ketidakrasionalan kita kan? Kenapa? Karena kita udah merasa nyaman, apalagi kalau bid'ahnya ada beseknya. Ini kan ujung-ujungnya bil fulus kullu syai'in tembus, bila fulus kullu syai'in mampus. Ini ujung-ujungnya itu memang, sehingga orang merasa kalau ini gak lakukan saya akan kehilangan banyak sekali lahan garapan gitu. Apa-apa bid'ah, apa dasar Wahabi loh gitu. Ya biasa orang kalau nggak punya hujah biasa suka memberikan ancaman ya.